warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan telepon. Sebelum ke materi, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keke Melani dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Laisa Ilmi Fadilah dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah, kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan dari kelas 11 TKJ 1. Kita akan ke pembahasan materi. Materi pertama adalah komunikasi pada jaringan komputer. Komunikasi pada jaringan komputer adalah telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Setiap bagian pada jaringan komputer dapat menerima dan memberikan layanan servis. Pihak yang menerima disebut klien, pihak yang memberi disebut server. Cara kerja komunikasi pada jaringan komputer adalah sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik pada jaringan komputer merambat atau memancar menggunakan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat bertukar informasi data, maka diperlukan alat yang bernama modem, modulator, demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, maupun sebaliknya. Komponen utama pada jaringan komputer. Yang pertama, sender, yaitu suatu proses di mana seseorang, beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua, protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur dan menjanjikan terjadinya hubungan komunikasi perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga, media transmisi, yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerimaan data. Yang keempat, penerimaan pesan, receiver, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber informasi. Komunikasi pada jaringan komputer. Yang pertama, ada modem. Modem merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Cara kerjanya yaitu menerjemahkan sinyal analog ke sinyal digital. Simpelnya, ketika kita ingin mengirim data keluar, maka kita akan mengirim sinyal digital ke modem. Lalu modem akan menerjemahkan sinyal tersebut ke sinyal analog dan mengirimnya keluar. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi sebagai media jalannya data atau tempat jalannya jaringan berlalu lalang. Yang ketiga, ada network interface card. Network interface card adalah perangkat yang menghubungkan antara komputer dengan jaringan. Di dalamnya terdapat identitas yang dimana identitas itu berfungsi agar komputer kita dapat dikenali di suatu jaringan. Yang keempat, ada konektor. Konektor berfungsi sebagai penghubung antara kabel dengan network adapter. Yang kelima, ada hub. Hub berfungsi sebagai penerus data. Jadi saat data dikirim ke hub, maka hub akan meneruskan data tersebut langsung ke semua port. Yang keenam, ada switch. Switch berfungsi sama seperti hub. Hanya saja di switch kita dapat meneruskan data ke port khusus. Cara kerja switch adalah memproses informasi pada lapisan data link. Informasi yang dicek adalah MAC address dari setiap perangkat yang terhubung ke switch. Yang ketujuh, ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal. Contohnya sinyal Wi-Fi. Cara kerjanya adalah menangkap sinyal Wi-Fi, lalu memancarkan kembali sinyal tersebut dengan rentang kekuatan sinyal yang ditangkap repeater. Yang kedelapan, ada bridge. Bridge berfungsi sama seperti repeater, yakni memperkuat sinyal. Namun bridge di sini lebih cerdas karena dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Yang kesembilan, ada router. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Router ini lebih cerdas dibandingkan switch
karena router akan memilih tempat jalannya data yang terbaik sehingga paket data dikirim lebih efisien dan tanggap. Selanjutnya materi yang kedua adalah komunikasi pada jaringan telepon. Komunikasi pada jaringan telepon, yaitu telekomunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berhubungan secara berjauhan dengan media telepon, faksimil, dan lain-lain. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama, jaringan telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Yang kedua yaitu jaringan telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup pada base transceiver station. Perangkat jaringan telepon adalah jaringan yang saling terhubung antar telepon menggunakan jaringan radio atau lainnya. Yang pertama ada base transceiver station. Base transceiver station adalah sebuah piranti yang menghubungkan antara perangkat komunikasi yang biasa kita sebut handphone dengan jaringan operator. Yang kedua, base station controller. Base station controller atau disingkat BSC merupakan otak atau commander daripada BTS. Yang ketiga, mobile switching center. Mobile switching center adalah titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain. Dan yang terakhir, short message service center. Short message service center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antar SMS dan piranti bergerak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.